Halo semua drivers, selamat datang di Bakelap. Saat ini transmisi otomatis bisa dibilang menjadi sebuah kebutuhan buat banyak orang, apalagi kalau rute mereka menghadapi kemacetan yang rutin. Nah, ada banyak macam transmisi otomatis yang pernah kita bahas di channel ini. Ada AT konvensional, kemudian ada CVT, dan juga satu lagi ada DCT atau double clutch transmission. Nah, ada satu lagi jenis transmisi yang ditawarkan di Indonesia, yang uniknya hanya ditawarkan oleh Suzuki saat ini, yaitu AGS. Apa itu AGS? Dan bagaimana sih bedanya dengan transmisi otomatis yang ada di merek-merek lain? Kita akan bahas sama-sama dalam video ini. Bersama saya, Agung Yuniharto, your safety buddy. AGS atau Auto Gear Shift pertama kali dikembangkan oleh Suzuki Motor Corporation di India. Ya, pada dasarnya AGS ini bisa digolongkan sebagai transmisi automated manual, artinya transmisi manual tanpa kopling. AGS ya, yang merupakan nama dagang dari Suzuki ini pada dasarnya menggunakan gearbox manual yang untuk koplingnya dikendalikan secara elektronik, secara otomatis. Ya, jadi ada sebuah modul elektronik untuk mengendalikan koplingnya. Kalau secara bentuk transmisinya, ini adalah transmisi manual. Hanya saja kita tidak lagi menemukan pedal kopling di kabin pengemudi. Perpindahan gigi pada transmisi AGS dilakukan oleh sistem elektronik, ya, dilakukan oleh transmission control module yang terhubung dengan engine control unit. Jadi diatur secara elektronik, diset sehingga tidak memerlukan lagi pengemudi untuk menginjak pedal kopling. Jadi rasanya seperti mengemudikan mobil matic, walaupun pada dasarnya transmisinya adalah transmisi manual yang menggunakan kopling kering sebagaimana transmisi manual yang masih menggunakan kopling. Ciri-ciri transmisi AGS ini bisa terlihat dari tuas transmisinya. Kalau pada transmisi otomatis yang lain seperti AT atau kemudian DCT atau juga CVT, kita akan menemukan mode P. Nah, bedanya pada transmisi AGS ini kita hanya akan menemukan R, N, dan D juga ditambah satu lagi mode M atau manual. Prinsip kerjanya pada dasarnya sama, ya, pada R untuk mundur, N untuk netral, dan pada posisi D transmisi akan menaikkan gigi dan menurunkan gigi secara otomatis sesuai dengan kecepatan kendaraan. Nah, pada mode M dia akan diikuti ada kode plus dan minus untuk menaik turunkan gigi secara manual. Ya, jadi ada sensasi mengendarai manual di sini, tapi smart drivers tidak perlu lagi menekan atau menginjak pedal kopling. Transmisi AGS ini oleh Suzuki pertama kali di Indonesia diperkenalkan lewat model Wagon R. Ya, kemudian juga diikuti oleh Suzuki Ignis. Dan saat ini juga Suzuki Espresso menggunakan transmisi AGS ini untuk tipe otomatisnya. Dan rumornya Suzuki Swift baru yang saat ini baru diluncurkan di India itu juga menggunakan transmisi AGS untuk tipe otomatisnya. Lalu apa sih keunggulan AGS? Yang pasti yang pertama adalah biaya produksi yang lebih rendah. Karena tentunya ini tidak merubah gearboxnya ya. Gearboxnya tetap menggunakan manual. Hanya ditambahkan modul elektronik dan mekanik yang terkait dengan kopling sehingga pengemudi tidak perlu lagi mengoperasikan pedal kopling. Ya, pedal koplingnya juga jadi nggak ada. Ya, jadi kalau dilihat sepintas, ya ini sama dengan mobil dengan transmisi otomatis. Dengan demikian, pastinya transmisi AGS ini lebih nyaman dibandingkan dengan transmisi manual. Ya, karena kalau macet kita udah nggak perlu lagi tuh injek-injek pedal kopling, kaki kiri bisa istirahat, ya kita cukup gas dan rem, mobil udah jalan. Ya, tentunya ini akan menambah kenyamanan kita pada saat menghadapi kemacetan. Dan karena pengoperasian koplingnya menggunakan sistem elektronik, nah, ini diklaim membuat kopling dari kendaraan menjadi lebih awet. Dan juga konsumsi bahan bakar diklaim menjadi lebih irit. Dan juga kalau kita bicara engine brake, transmisi AGS ini kalau dibandingkan dengan transmisi otomatis yang tipe yang lain, ini engine brake-nya lebih terasa. Ya, karena biasanya keluhan dari pengguna otomatis ya, biasanya engine brake-nya tidak terasa ya. Sementara kalau AGS ini, kalau kita posisikan ke mode manual, ya, dia memiliki engine brake yang bisa dikatakan mirip dengan sensasi kita menggunakan mobil manual pada saat kita menghadapi jalanan yang menurun dan membutuhkan engine brake. Nah, itu tadi adalah keunggulannya. Ya, di mana ada keunggulan, pasti ada kekurangan. Ya, karena dunia ini pasti ada dua sisi. Ada keunggulan, ada kekurangan.
Lalu apa saja kekurangan dari transmisi AGS ini? Beberapa pengguna transmisi AGS mengatakan bahwa perpindahan gigi pada transmisi AGS terasa lebih nendang, artinya tidak sehalus kalau kita menggunakan bahkan AT konvensional ya. Kalau CVT udah nggak usah dibicarakan lagi, karena CVT ya termasuk yang paling halus untuk perpindahan gigi. Ya, bahkan dibandingkan dengan AT konvensional, lebih terasa hentakannya ya pada transmisi AGS ini. Hentakan atau nyendat ini tentunya disebabkan adanya proses yang dilakukan oleh modul elektronik ketika mengoperasikan kopling untuk menaik turunkan gigi transmisi. Ini sebenarnya bisa diatasi kalau menurut beberapa artikel mengenai transmisi AGS ini pada saat momen perpindahan gigi yang terjadi antara RPM 2000 sampai 2500 ya, kita bisa angkat sedikit pedal gas baru kita gas lagi, sehingga perpindahannya akan terasa lebih smooth atau lebih halus. Ya, jadi ada sedikit perbedaan kebiasaan ya dengan kalau kita menggunakan transmisi otomatis jenis lainnya. Kemudian juga ada beberapa orang yang mengeluhkan bahwa transmisi AGS ini kurang responsif. Ya, ini sebenarnya bisa diatasi kalau memang membutuhkan respon yang lebih galak misalnya, ya kita bisa menggunakan mode manual ya. Kita bisa naik turunkan gigi secara manual tanpa perlu lagi kita mengoperasikan pedal kopling ya. Jadi kita pindahkan ke mode M, kita naik turunkan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu satu lagi kekurangan dari transmisi AGS adalah kalau terjadi kerusakan pada modul elektronik, harga modul elektroniknya ini lumayan mahal ya. Ya tentunya ini bisa jadi pertimbangan, tapi satu sisi juga yang namanya kerusakan itu kan tidak semua langsung terjadi dalam beberapa tahun. Ini tentunya dalam periode yang panjang, bukan berarti pasti rusak atau gampang rusak, tapi kalau terjadi kerusakan, harganya lumayan. Di balik segala kelebihan dan kekurangannya, pada dasarnya pengoperasian transmisi AGS ini mirip dengan kita mengoperasikan kendaraan dengan transmisi otomatis jenis lainnya. Ya, kalau misalnya mau mendahului atau tanjakan kita bisa melakukan kickdown, bahkan dengan adanya pilihan mode manual ini, kita bisa merasakan sensasi mengemudikan mobil manual tanpa lagi perlu memikirkan untuk menginjak pedal kopling. Tentunya meskipun mirip, tetap ada perbedaan dengan transmisi otomatis yang lain. Ya, pastinya kita harus menyesuaikan cara kita mengemudi sesuai dengan karakter kendaraan kita. Pengenalan kita pada karakter kendaraan dan juga karakter komponen yang ada di mobil kita pastinya akan membuat kita bisa mengoperasikan mobil kita lebih optimal dan juga lebih efisien. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terkait dengan otomotif dan juga keselamatan di jalan raya. Stay smart on the road.